Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu dan Saudara. Perkenalkan, nama saya Diagrigrata Paramastri, bisa dipanggil Dea. Pada kesempatan kali ini, saya hendak memperkenalkan sebuah website yang bisa digunakan untuk membuat domain pembelajaran, yaitu adalah Moodle Cloud. Moodle Cloud ini adalah sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen pembelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer. Jadi bila saudara akan sebuah aplikasi pembelajaran seperti e-learning, maka kita bisa menggunakan Moodle sebagai alternatif pilihan. Kelebihan dari Moodle ini adalah Moodle ini salah satu platform yang dapat diunduh dan diakses secara gratis yang bersifat open source. Jadi dengan cuma mengunjungi halaman website saja, kita bisa mengembangkan berbagai tampilan untuk pembelajaran online yang menarik. Kemudian Moodle ini fleksibel dan mudah digunakan dan aman dan terintegrasi, dan juga Moodle ini sudah mobile friendly sehingga mudah diakses melewati handphone. Nah, berikut ini cara membuat domain, yaitu kita klik try for free di sebelah kanan. Kemudian create new account. Ya, yang pertama kita harus isi nama dan target. Pilih country-nya Indonesia. Nah, untuk site details-nya ini adalah nama domain yang akan kita pakai. Contohnya kita pakai buat pengumuman passwordnya bisa kita atur sesuai yang mudah diingat. Lalu centang ayat dan start free trial. Ya, dengan mendaftar seperti itu saja, kita sudah mendapatkan domain dari Moodle Cloud ini. Kemudian kita klik Take Me to Moodle Site. Ya, ini adalah contoh website yang sudah kita buat. Nah, untuk website kali ini saya sudah membuat domain yang bernama data304.moodlecloud.com dan saya sebagai admin. Kita login. Ya, di pembelajaran kita kali ini saya membuat pembelajaran yang bernama KNS Prototype Bank Panin. Nah, di sini terdapat topik 1 sampai topik 11. Nah, untuk topik 1 ini tuh adalah menjelaskan industri apa yang akan kita berikan. Kalau di website ini kita menggunakan industri perbankan. Industri perbankan ini adalah industri di mana badan usaha atau bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian di topik kedua itu adalah Bank Panin, di mana tempat kita akan belajar. Ya, PT Bank Panin ini didirikan dari penggabungan usaha 3 bank, yaitu Bank Kemakmuran, Bank Trijaya, dan Bank Dagang Indonesia. Bank Panin ini memiliki budaya perusahaan dan nilai kerja yaitu I-Care, yang memiliki singkatan yaitu Integrity, Collaboration,
accountability, respect, dan excellence. Bank Panin juga memiliki visi, yaitu menjadi bank pilihan utama bagi nasabah, individu, dan bisnis dengan kearifan. Dan misinya memiliki tiga misi, yaitu menyediakan inovasi layanan dan produk yang sesuai kebutuhan nasabah dengan dukungan digitally enabled dan keberlanjutan. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat, ketahanan bisnis, dan pengaruh terhadap komunitas di lingkungan sekitar bank. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, terutama pemegang saham. Topik ketiga ini dijelaskan adanya produk Panin, yaitu terdiri dari simpanan yang ada bermacam-macam jenisnya, seperti tabungan Panin, kemudian ada Panin Super Bonanza, tabungan RDN, tabungan junior, tabungan rencana, tabungan Panin Super Price, tabungan Bu, Simple, Fund Dollar, dan deposito. Kemudian layanan elektroniknya itu ada mobile banking dan internet banking, dan di bagian pinjaman itu terdapat KPR, Flipan Finance, dan Credit Express. Kemudian jenis kartu kredit ini ada Gold, Platinum, dan Visa Infinite. Kemudian di topik 4 ini adalah lingkungan bisnis dari Bank Panin, yaitu terdapat customer, supplier, kompetitor, dan governance. Customer dari Bank Panin ini adalah nasabah, baik individu maupun company atau perusahaan. Kemudian suppliernya ini adalah PT Kejar. Nah, mereka adalah perusahaan jasa yang menyediakan cash management. Kemudian kompetitor dari Bank Panin adalah bank-bank besar lainnya yang ada di Indonesia. Contohnya seperti BCA, Mandiri, CIMB, OCBC, NISP, dan lain sebagainya. Kemudian peraturan yang dilakukan atau yang ditaati Bank Panin itu adalah peraturan yang dibuat oleh OJK. Kemudian di topik kelima ini ada proses bisnis. Proses bisnis dari sebuah bank itu ada kredit yang terdiri dari consumer loan dan business loan. Kemudian ada funding yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Kemudian bank juga memberikan jasa-jasa seperti Exim atau ekspor-impor, kemudian transfer dana, transfer debit, dan garansi. Di topik ke-6 ini adalah transaksi yang ada di Bank Panin. Data ini diambil dari laporan tahunan 2021 PT Bank Panin Indonesia. Bank Panin ini secara keseluruhan memiliki pendapatan sebesar 2,449549 juta per tahun, sehingga pendapatan operasionalnya per bulan adalah 204 miliar 128,333 rupiah. Kemudian di topik ke-7 ini adalah IT Infrastructure Investment, di mana investasi perusahaan terhadap infrastruktur IT diambil dari data laporan tahunan di tahun 2021. PT Bank ini memiliki intangible asset untuk softwarenya yang memiliki nilai sebesar 320 miliar 981 juta. Kemudian di topik 8 ada struktur biaya. Itu adalah biaya-biaya apa saja yang terkait dalam setiap transaksi di Panin Bank. Nah, biaya per transaksi ini ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah SKN atau LLG sebesar 1.100 per transaksi. Kemudian ada BI Fast yaitu sebesar 1.000. Ada RTGS sebesar 25.000. Dan ada telegraphic transfer itu memiliki dua biaya, yaitu 35.000 dan 50.000. Kemudian yang topik 9 ini adalah strategi perusahaan ke depannya yang berhubungan dengan IT, yaitu terdapat 3. Ada digital services, di mana perusahaan ini ingin memperkuat layanan digital agar nasabah dapat melakukan transaksi lebih cepat dan mudah. Kemudian ada sisi infrastruktur, yaitu penguatan infrastruktur baik dalam segi fisik maupun layanan. Dan dari segi finance itu perusahaan harus tetap menjaga kekuatan finansialnya.
Di topik 10 yaitu rekomendasi, yang pertama adalah tentang digital services. Dalam era yang serba digital, maka sebaiknya Bank Panin itu dapat membuat aplikasi yang lebih lengkap dan lebih mudah dan tampilan yang lebih baik agar lebih menarik kaum muda milenial. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem IT yang dipersimpel. Sebaiknya Bank Panin bisa mengupdate sistem IT-nya bisa menjadi lebih ringkas agar proses pelayanan nasabah di bank itu bisa menjadi lebih cepat. Kemudian di topik 11 ini ada evaluasi tentang Bank Panin. Di sini terdapat soal yang telah dibuat, yaitu kuis Bank Panin. Nah, di sini mari kita coba lihatkan kuisnya. Terdapat 20 macam kuis di sini, dan tipenya itu adalah benar atau salah dan juga pilihan ganda seperti itu. Jika sudah mengerjakan ke 20 soal, maka peserta bisa mengklik submit all dan finish. Nah, di sini saya mengajak sekitar 20 partisipan untuk mengerjakan kuis setelah membaca ke-10 topik yang sudah terlampirkan di website ini. 20 user ini sudah saya berikan nama dan masing-masing, dan terlihat bahwa teman-teman atau user-user ini sudah memahami materi-materi yang diberikan sehingga mendapatkan nilai 100. Ya, sekian adalah review dari website yang telah dibuat menggunakan Moodle Cloud. Apabila ada kesalahan kata, maaf dan terima kasih.